years to take care of Klein. That's ample time. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang agen pembunuh yang mendatangi seorang pejabat korup untuk menghabisinya dengan cara yang paling menyakitkan. Dan walaupun si pejabat berusaha meminta ampun, tapi dia tetap menghunuskan tombaknya, lalu menusuknya tanpa ampun. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan pasukan khusus yang sedang melakukan operasi penangkapan. Misi ini dipimpin oleh kepala Intel Afrika Selatan yang bernama Mol. Apa Mol ya? Nah, di sini mereka ditugaskan untuk menangkap seorang pejabat bernama Johnny Klein yang dipecat gara-gara melawan atasannya. Selain itu, dia juga diburu karena telah mencuri file rahasia yang berisi bukti korupsi Presiden Daza, atau kita panggil saja dia dengan Samidi. Eve of the release of the state capture report. Dan karena dianggap membahayakan karirnya, Presiden Afrika Selatan itu menyuruh Mol untuk segera menangkapnya hidup-hidup tanpa membuang waktu lagi. Dia pun memberi perintah kepada agen lapangan yang bernama Tiger untuk mendobrak tempat persembunyian si pejabat. Lalu setelah mencari ke setiap sudut rumah Tiger, melihat seorang jamet yang mencurigakan dan pertarungan sengit pun terjadi. Lah gara-gara mencurigakan Doan, gelut mereka akan jangan. Setelah menghabisinya Tiger menghubungi Mole dan mengatakan bahwa jamet itu hanyalah Dian, sedangkan Johnny sudah menghilang tanpa jejak. Mendengar hal ini, Mole pun sangat marah karena misinya berjalan tidak sesuai rencana. Alhasil dia menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan Johnny. Kemudian dia mengunjungi rumah Samidi dan melaporkan kalau anak buahnya belum menemukan Johnny. Spontan Uwi, Presiden Jamet ini pun sangat kecewa dengan kinerjanya. Dan bagaimanapun caranya, dia ingin mantan pejabat itu segera ditangkap. Lalu file yang dimilikinya harus segera dimusnahkan. Di waktu yang bersamaan, kita diperkenalkan dengan tokoh utama film kita yang bernama Zuko, tapi bukan pengendali api. Dia adalah pembunuh brutal di awal cerita, dan kali ini dia sudah memutuskan untuk pensiun dan hidup bahagia bersama Maleme yang merupakan calon istrinya. Dia adalah seorang janda dan sudah memiliki anak laki-laki bernama Paka. Meskipun hanya anak angkat, tapi Zuko sudah menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Itu mah bukan anak angkat, tapi anak tiri bos. Penulisnya nih, gimana sih tidak lama kemudian ada seseorang yang mengunjungi rumahnya. Dan ternyata orang itu adalah Johnny. Johnny yes papa. Zuko. Usut punya usut, mereka berdua adalah anggota dari organisasi underground yang dengan Al-Kebulan, atau dikenal juga dengan sebutan The Hunters. Singkatnya organisasi ini memiliki tujuan untuk memburu dan menghabisi para pejabat korup. Andai di Konoha ada yang begini, di sini Johnny ingin mengajak, atau lebih seperti meminta bantuan kepada Zuko untuk menyingkirkan Samidi yang semakin korup. Selain itu, dia juga takut kalau Presiden Jamet ini terpilih lagi dalam pemilu. Akan tetapi, Zuko sudah memutuskan untuk pensiun dan ingin bertobat sepenuhnya. Apalagi dia masih memendam trauma. Dan sejak saat itu, dia tidak mau membunuh lagi. Karena pembunuhan terakhirnya disaksikan oleh anak dari targetnya. Setelah Johnny pergi, Malima menghampirinya dan menanyakan tentang orang yang baru saja berkunjung. Tidak mau membuat kekasihnya khawatir. Zuko mengatakan kalau orang itu hanyalah agen TMLM. Dan karena tidak tertarik bergabung, dia pun langsung mengusirnya. Keesokan harinya, Johnny menghubungi seorang wartawan dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting tentang kebejatan Presiden Samidi. Bersamaan dengan itu, Zuko sedang mengantarkan Paka berangkat sekolah. Sebenarnya, bocil itu malas belajar dan lebih suka berkebun. Bahkan dia memiliki cita-cita untuk menjadi tukang kebun paling sukses di Afrika. But Ma, we're going to be farmers. Farmers don't do math. Meskipun begitu, Zuko tetap menyemangatinya untuk rajin belajar. Karena bagaimanapun juga, sekolah adalah hal yang penting agar tidak mudah tertipu saat dewasa. Setelahnya dia mengantar Malim ke pasar, sebab dia memiliki toko baju yang harus diurus.
Sementara itu, kini Zuko bekerja sebagai sales di dealer motor, dan akhir-akhir ini, mereka berdua memang rajin mencari uang untuk modal nikah. Apalagi biaya nikah semakin mahal dan rawan dicibir tetangga kalau tidak mengadakan pesta. Di lain pihak, Badan Intelijen telah berhasil menemukan lokasi Johnny dan tanpa menunda lagi, mulai langsung mengirim pasukan untuk menangkapnya. Namun ternyata Johnny sudah tahu bahwa dia sedang diikuti. Alhasil dia segera pergi sebelum tempatnya dikepung. Dia lantas mendatangi Zuko di tempat kerjanya, lalu memberitahu tentang Molotches yang sedang mengintainya. Mendengar itu, Zuko pun segera mengusirnya karena tidak mau terlibat dalam masalah. Hanya saja Johnny benar-benar membutuhkan bantuannya. Terlebih lagi dia sudah tua dan sedang menderita kanker yang membuatnya tidak bisa brutal lagi. Johnny pun memohon kepada sahabatnya itu agar mau melanjutkan misinya. Lalu sebelum pergi, dia memasukkan sebuah kunci ke saku jaket Zuko. Dia kemudian menyuruhnya untuk mengambil sebuah tas di loker bandara. Di dalamnya ada sebuah peta yang menunjukkan lokasi sebuah flash disk. Dia meminta Zuko untuk mengambil flash disk tersebut yang berisi bukti korupsi Samidi. Setelah itu, dia harus menyerahkan filenya kepada seorang wartawan agar bisa menyebarkan isinya. Mole yang mencurigai hubungan Johnny dan Zuko langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Singkatnya, Johnny pergi ke jembatan yang pembangunannya mangkrak karena kulingnya bad mood. Lalu tidak berselang lama Tiger sampai di sana dan memintanya untuk menyerahkan diri. Namun, Johnny justru memilih untuk kop dengan malaikat maut. Don't you're good. Setelah targetnya tewas, Tiger CS pun menggeledah mobil dan pakaiannya. Tapi di sana, mereka tidak menemukan flash disk yang sedang dicari oleh Badan Intelijen. Dan tentu saja hal itu membuat Mole sangat geram. Di sisi lain, Joko akhirnya memutuskan untuk turun gunung dan melanjutkan misi Johnny. Dan sebelum beraksi, dia menghubungi Malim untuk berpamitan. Di sini, kekasihnya belum tahu kalau dia adalah seorang agen pembunuh. Namun yang jelas wanita itu tampak sangat khawatir karena Zuko mengatakan kalau dirinya akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Boleh, mendingan saya ambil Zuko. Kemudian dia pergi ke bandara, lalu mengambil tas yang dimaksud oleh Johnny. Tapi sialnya, Mole telah mengirim 2 agen untuk menangkapnya. Mau tidak mau, Zuko pun terpaksa membrutal tanpa ampun. Hanya dalam hitungan detik, dia mampu melumpuhkan kedua jamet tersebut. Dan tentu saja, para agen tidak menyangka kalau ternyata Zuko adalah manusia yang sangat kuat. Hasil pihak Mole pun langsung mengerahkan pasukan yang lebih banyak. Tapi beruntung, Zuko berhasil melarikan diri dengan menaiki sebuah mobil travel. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan Mickey yang merupakan seorang wartawan senior saat baru bangun tidur. Dia menerima pesan suara dari Johnny yang intinya almarhum ingin mengajaknya untuk balas dendam pada Samidi karena ternyata Presiden Jamet itu pernah menghancurkan karirnya sebagai wartawan. Awalnya Mickey mengabaikan pesan tersebut dan menganggapnya sebagai modus penipuan. Tapi malam harinya dia menonton siaran berita yang mengabarkan kematian Johnny. Selain itu, dia juga baru tahu kalau Johnny adalah buronan yang mencuri data rahasia pemerintah Pontan Uwi. Mitch segera pergi ke kantornya yang baru saja dia bangun setelah perusahaan lamanya bangkrut. Di sana ada anak magang yang masih lembur. Padahal sudah tengah malam. Lah wajar toh buat uang lembur. Nah mumpung ada anak magang, dia pun menyuruhnya untuk membuatkan kopi pahit yang sepahit jalan hidupnya. Kemudian dia juga memintanya untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kematian Johnny. Tidak berselang lama, Mickey menelepon seorang polisi yang dia kenal lalu menanyakan tentang kematian Johnny. Tapi anehnya, kantor polisi pusat belum menemukan kecurigaan dalam kasus tersebut. Hanya saja pihak Intel telah memberi perintah pada polisi untuk menangkap Zuko yang kini sudah dianggap sebagai buronan nasional. Sementara itu, pihak Intel sedang mengecek aktivitas Johnny sebelum meninggal. Melalui rekaman CCTV, Johnny tampak berkunjung ke rumah mantan Menteri Luar Negeri yang bernama Tan Diul. Melihat itu, salah satu Intel Get me that address. menyuruh anggotanya yang bernama Gemini untuk melaporkan rekaman tersebut kepada Mole.
Di waktu yang sama, Malin terlihat sedang overthinking dan khawatir dengan keselamatan Zuko. Selain khawatir, dia juga menyadari bahwa calon suaminya memiliki pekerjaan rahasia yang tidak pernah dia tahu. Maka yang melihat kondisi sang ibu pun langsung